pembahasan daripada kitab Adabul Insan fil Islam, yaitu tentang adab manusia atau adab seorang umat kepada baginda Nabi Muhammad, kepada Rasulnya. Kemarin kita udah membahas yaitu tentang apa sih adabnya. Nah, sekarang kita akan bahas kehidupan Nabi menjadi tauladan baik. Nah, makanya tadi Anda singgung bahwa apa? Idola yang luar biasa, idola yang paling baik adalah siapa? Ya baginda Nabi Muhammad SAW. Karena kehidupan Nabi itu menjadi tauladan yang baik buat kita. Tauladan yang baik buat kita. Kalau yang lain yang kita idolakan yang di dunia ini, artis-artis dunia yang kita idolakan di sini, itu ada yang baik, ada yang agak baik. Yang baik yang kita punya idola, dan idola tersebut bisa menuntut kita untuk mengenal Rasulullah, dan namanya baik. Seperti apa yang kita idolakan? Seperti para alim ulama, para habaib, para kiai. Kita boleh mengidolakan mereka. Karena apa? Mereka menuntut kita kepada idola kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Manusia perlu kepada suatu contoh yang baik dari orang-orang besar yang membawa perubahan baik di dalam kehidupan dan memberi manfaat besar bagi kehidupan diri kita, lebih lagi bagi umat yang telah rusak adab dan akhlaknya. Dulu bagi di zaman Rasulullah SAW, bukan berarti ketika zaman jahiliyah itu mereka itu orang bodoh, tidak. Mereka itu orang-orang pintar. Abu Lahab itu orang pintar, tapi mereka apa? Rusak adab dan akhlaknya. Mereka hanya berbuat semau-maunya mereka. Pintarnya, bahasa sekarang pintarnya pintar keblinger. Pintarnya pintar keblinger. Dan telah kalau kehidupannya udah rusak semuanya. Udah rusak semuanya. Maka apa? Wah, apalagi bagi seseorang yang memiliki harta yang banyak, maka dia bisa jadi tuan. Wah, semena-menanya dia mau nunjuk, wah perempuan ini besok jadi istri saya, jadi nunjuk nih, udah jadi istri, jadi khamar, wah udah minuman sehari-hari itu khamar. Maka bagi kita kaum muslim ada contoh yang baik dan utama pada diri baginda Nabi SAW. Bahkan paling baik contoh di seluruh alam. Di seluruh alam ini contoh yang paling baik siapa? Ya Rasulullah. Nggak ada yang lagi yang lain. Contoh yang paling baik adalah ya Rasulullah. Maka beruntung kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW dalam segala kehidupan, baik dikala kecilnya atau dikala dalam keadaan kurang mampunya, waktu besarnya, waktu beliau berjaya, waktu Islam berjayanya. Maka apa? Baginda Nabi Muhammad SAW itu menjadi contoh yang amat baik. Karena Rasulullah mengajarkan itu semua lini, baik lini yang dari mulai yang bersih-bersih, apa yang masalah istinja, sampai masalah ibadah, sampai masalah berniaga. Dalam ekonomi Rasulullah mengajarkan, dalam tata negara Rasulullah mengajarkan, bahkan bagi hubungan suami istri diajarin. Tuh. Tapi apa? Ada diajarin semuanya. Berarti apa? Baginda Nabi Muhammad contoh yang paling lengkap. Diajarin ilmu, diajarin ekonomi, diajarin tentang tata negara, diajarin tentang berperang, terus diajarin tentang menjaga diri, bersih-bersih itu. Maka apa? Contoh yang paling baik siapa? Yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Karena di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dikatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah SAW itu ialah satu tauladan yang baik. Maka apa?
kita nih patut wajib untuk mencontoh baginda Nabi Muhammad SAW. Walaupun nggak bisa semuanya, tapi apa secara pelan-pelan, satu step by step, pelan-pelan. Di dalam keseluruhan hidup baginda Nabi Muhammad SAW mengandung contoh kebaikan yang paling tinggi, baik di dalam damai atau perang. Bahkan Rasulullah perang aja pakai adab sama akhlak. Perang aja pakai akhlak, pakai adab. Ini perang nih, ketika seperti halnya perang Badar. Ketika perang Badar 313 pasukan melawan 3000 pasukan. Tapi bisa menang karena apa? Rasulullah memiliki akhlak dan adab yang luar biasa. Mau perang nih, pakai nanya di apa? Sayyidina Ali disuruh maju, ya Sayyidina Ali maju. Tanya mereka gimana maunya, masih tanya dulu, masih mau lanjut perang atau mau damai. Ternyata mereka masih mau perang. Ya Rasulullah, yaudah mereka mau perang, tunggu, biarkan mereka itu yang nyerang di rumah ataupun di dalam masyarakat. Rasulullah menjadi contoh yang baik di rumah, antara seorang suami kepada seorang istri, atau istri kepada seorang suami, antara anak kepada orang tua kepada anak. Semuanya diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dicontohin sama baginda Nabi Muhammad. Bagaimana baginda Nabi Muhammad memanjakan Sayyidina Khadijatul Kubra. Bagaimana Sayyidina Khadijatul Kubra memanjakan Rasulullah, melindungi Rasulullah melindungi Sayyidina Khadijatul Kubra. Lalu bagaimana Rasulullah menyayangi Sayyidina Fatimah Az-Zahra. Apalagi untuk seorang perempuan nih, ini yang perempuan nih, idola yang baik adalah siapa? Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Karena apa? Jangan berharap bisa ketemu Rasulullah di yaumil akhir nanti kalau misalnya nggak bisa ketemu Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Ini yang perempuan nih, timbulin rasa cinta sama Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, timbulin rasa cintanya, rasa rindunya kepada Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Karena apa? Beliau seorang wanita yang memang luar biasa, yang dicintai sama Rasulullah SAW. Seorang wanita nih, seorang perempuan, nanti di yaumil akhir nggak bisa ketemu sama Sayyidina Fatimah Az-Zahra, jangan berharap bisa ketemu sama Rasulullah. Lalu di dalam ibadah atau dalam pekerjaan sehari-hari, Rasulullah mengajarkan tuh di dalam ibadah bagaimana. Rasulullah mengajarkan ibadah dengan lillahi ta'ala, dengan ikhlas, tidak ingin diperlihatkan oleh orang lain, tidak ingin dianggap riya, dengan baik, ibadah dengan benar, ibadah dengan dari hal kecil istinjanya dibenerin, diajar Rasul cara istinja yang benar. Semuanya amat baik, dijadikan perjalanan dan contoh untuk tauladan kita. Maka apa? Maka ketika berbicara baginda Nabi Muhammad, Masya Allah, setiap langkah beliau itu adalah akhlak, itu adalah ilmu. Seperti itu. Bahkan cara berjalan Rasulullah aja pun apa? Berbeda seperti kita. Kalau kita kan jalan kadang langkahnya gede kan, udah gede buru-buru. Rasul enggak, Rasul itu langkahnya kecil, langkahnya pendek, tapi cepat. Bahkan sampai beberapa riwayat mengatakan ketika sahabat itu sedang berjalan dengan Rasulullah, sahabat itu seolah-olah seperti lari, ngimbangin Rasulullah. Rasulullah kecil, langkahnya kecil, tapi cepat. Lalu bagaimana Rasulullah bersikap ketika Rasulullah SAW duduk di majlis? Beliau selalu memperhatikan. Beliau ketika sedang berjalan, tangannya nggak pernah sekali menggenggam, nggak pernah membusukkan dadanya. Rasulullah tuh yang sudah jamin masuk surga, yang memang udah jadi panutan. Di sini Bang Pengarang hendak mengeluarkan sedikit dari kehidupan Nabi SAW
sebelum beliau diutus menjadi rasul atau sebelum berusia 40 tahun. Di dalam masa itu sifat yang paling utama pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, suatu tanda bahwa beliau betul-betul didikan buat menjadi contoh tauladan. Jadi Rasulullah itu punya akhlak yang luar biasa, bukan hanya ketika menjadi nabi, tapi dari kecil Rasulullah itu udah punya didikan akhlak dan adab yang luar biasa. Innama bu'istu liutamima karimatil akhlak. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu diutus ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak. Kita ingetin untuk memperbaiki akhlak, untuk perbaiki akhlak, bukan memperbanyak ilmu perbanyak, iya benar, tapi harus diimbangin dengan adab dan akhlak. Orang kebanyakan ilmu, kebanyakan belajar tapi kagak belajar adab, kagak belajar akhlak, maka apa? Percuma. Karena apa? Ilmunya doang dipakai. Bahasa kata ilmu itu adalah garam. Ilmu itu adalah garam dan akhlak itu adalah tepung. Ketika kita ingin membuat adonan, lebih banyak garam apa lebih banyak tepung? Lebih banyak tepung. Itu akhlak itu, hatta walaupun ilmunya sedikit nih, tapi punya akhlak yang luar biasa, punya akhlak yang masya Allah cakep, maka apa? Orang tersebut akan bermanfaat. Tapi dia nggak punya akhlak, dia nggak punya adab, maka apa? Walhasil dia hanya merasa ilmunya itu berasal dari usahanya dia, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa beliau diangkat menjadi rasul, menerima wahyu dan menjadi perubah yang maha besar di dalam perbaikan manusia. Adapun 3 sifat, itulah 3 sifat Rasulullah ketika saat itu sebelum diangkat menjadi rasul, yaitu benci kepada berhala. Rasul itu benci kepada berhala. Melihat berhala tuh udah kesel aja, benci sama berhala. Karena apa? Memang tidak patut berhala untuk disembah. Terus tak pernah berdusta. Rasulullah nggak pernah berbohong tuh. Rasulullah nggak pernah berdusta. Makanya ketika Rasulullah berdagang ke kota Syam itu, Rasulullah itu paling disenengin. Karena apa? Dagangannya benar-benar Rasulullah berdagang dengan jujur, tanpa ada dusta. Rasulullah benar-benar jujur. Sampai ketika Rasulullah dengan pamannya sedang berjalan ke kota Syam, lalu beliau berhenti di salah satu tempat berteduh, yaitu di pohon yang sampai saat ini pohonnya masih ada. Di situ ada pendeta Bahrah namanya. Melihat Rasulullah, dia udah tahu ini tanda-tanda ini anak bukan anak biasa, ini anak yang luar biasa dan menjadi anak yang akan diangkat menjadi rasul. Dan Rasulullah itu kepercayaan. Rasulullah bisa dipercaya, siapapun akan percaya dengan Rasulullah, dan Rasulullah tidak akan mengecewakannya.